sekarang ini, Masya Allah. Bahkan ada hewan yang tidak dibacakan bismillah baru di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, sehingga kita masih berjumpa pada malam hari ini, baik itu melalui dakwah secara alat elektronik atau dakwah melalui YouTube Muammar Jamil ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah Rasul yang kita ikuti ajarannya, yang kita ikuti perilakunya, sehingga kita bisa selamat di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur bahwasanya kita adalah umat terbaik di antara umat-umat Nabi terdahulu. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, yang mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Menyerulah engkau kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang bermungkar, dan berimanlah engkau kepada Allah. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini adalah umat terakhir dari Nabi kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah pilihan, kita adalah terbaik di antara umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, melihat realita sekarang ini, banyak perilaku yang menyerbu muslim khususnya. Banyak perilaku atau tingkah laku yang menyerbu muslim sehingga dapat merusak akidah kita. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lihat sekarang ini, begitu banyak hal-hal yang mampu menggoyangkan akidah kita. Saya kutip ini dari tulisan media Republika, disebutkan setidaknya ada 7 hal yang merusak moral orang-orang mukmin sekarang. Jadi dalam tulisan Republika Media ini ada 7 perilaku yang mampu merusak moralnya kita, mampu merusak cara pandang kita terhadap hal-hal yang ini. Yang pertama, apa yang mampu merusak moral kita? Yaitu adalah fashion, atau adalah gaya berbusana. Coba kita perhatikan cara berbusana yang dipromosikan, terutama dari orang-orang barat. Kadang kita melihat artis-artis cantik, Masya Allah, pakaiannya yang tidak senonohnya yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan you can see dia berbahagia ketika nampak anunya. Dia berbahagia bahwa saya paling cantik ketika
tidak memakai jilbab, tidak memakai hal-hal yang senonohnya, dia bangga. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita diajarkan dalam Islam, di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalababihinna dzalika adana rafna fala yu'sayna wa qala Allah ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kira-kira perempuan sekarang ini yang banyak diganggu oleh laki-laki? Coba tanyakan kepada dirinya seorang perempuan. Bukankah ketika dia berpakaian tidak seluruhnya itu mampu menggoda mata laki-laki yang keranjang? Maka perbaiklah pakaianmu. Satu pepatah Bugis yang mengatakan untuk khusus perempuan, manuk celak krematase kecenga-cenga kecuruk-curuk yalengi baka na tello na amporo. Artinya apa? Ketika ada perempuan, kebanyakan dia bercermin di depan cermin ketimbang di dapur, perlu dicarikan suami. Jangan sampai merusak. Bertelur di kandang ayam, bertelur di pohon pisang, bertelur di kosai. Itu kan merusak dan membuat malu orang tuanya. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berikan motivasi kepada perempuan. Jadilah perempuan yang berdiri di atas tebing. Ketika ada laki-laki yang ingin menggapaimu, maka dia akan berusaha atau bersungguh-sungguh. Akan tetapi janganlah jadi perempuan yang berdiri di pinggir jalan, semua orang mengejutmu, dalam artian dia tidak serius. Inilah yang dapat menyerbu akidah seorang muslim, yaitu cara berpakaian. Yang kedua, apa kira-kira yang mampu merusak akidahnya orang? Yaitu makanan. Ketika kita lihat makanan ini sekarang ini, Masya Allah, bahkan ada hewan yang tidak dibacakan bismillah baru digere, apakah namanya itu, dipotong. Dan bahkan banyak ketika kita lihat sekarang ini ada sudah bakso babi, bakso apa. Nah kita tahu bahwa itu adalah haram. Itu tidak senonohnya. Bahkan kita melihat makanan sekarang ini, Masya Allah, dicampurkan dengan formalin, dicampurkan dengan obat sehingga tahan. Nah itu mampu merusak kesehatan. Na'udzubillah. Yang ketiga, apa kira-kira yang mampu mempengaruhi keyakinan dan akidah kita? Yaitu film-film. Nah ketika kita lihat film-film sekarang ini, banyak film-film yang dewasa. Ketika kita tarik di ulur yang dulu, di masanya orang, waktu pertama kali merdeka itu cuma layar putih dan itu filmnya TVRI saja. Belum ada yang kelihatan anunya, pakaiannya sampai di sini. Nah dia katakan bahwa saya cantik ketika pakaian bawah semakin ke atas, yang atas semakin bawah. Na'udzubillah, dia menampakkan film-film. Coba kita lihat film di bioskop, Masya Allah. Kurang lagi film-film yang mengajarkan agama Islam, akan tetapi film-film yang dapat membuat orang terjerumus. Oleh karena itu, bagaimanalah kita dapat memilih film-film, apalagi di bulan Ramadan ini. Saya sarankan kita dapat melihat di MNC TV Omar, yaitu cerita sejarah di situ. Bagaimana keyakinannya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, apa yang mampu menyerbu muslim terhadap akidahnya? Yaitu adalah berpikir bebas. Dia mampu logika, mana Allah, di mana Allah. Bukankah sholat itu adalah zikir? Saya sudah zikir. Cenga ya, saya cenga sudah ya. Jadi mana nih? Saya sudah sholat. Nah itu adalah mampu merusak akidah kita. Oleh karena itu ketika kita sholat, ada yang dikatakan kita sholatkan batiniah kita, disolatkan lahiriah kita. Dan yang selanjutnya yaitu adalah bersenang-senang. Ketika kita lihat sekarang ini banyak anak-anak yang suka berpoya-poya. Bukankah semuanya itu adalah mubasir? Kita ketahui di dalam Al-Quran, innal mubasirina kana ikhwanus syaitan. Segala hal-hal yang berlebihan itu adalah tamannya setan.
Dia senang bersenang-senang. Tapi pernahkah terpikirkan olehmu bahwa yang kau makan itu dan kau buang-buang saja dan bersenang-senang, ada orang yang tidak mampu makan dalam satu hari satu malam. Bayangkan itu. Dan selanjutnya, apa yaitu pre-seks, seks bebas. Masya Allah. Bahkan kalau tidak salah sekarang ini, ketika antara laki-laki dan perempuan sama-sama mau, itu tidak apa-apa. Masya Allah. Itu dalam Islam tidak dianjurkan. Ketika belum pernah akad nikah, itu tidak dianjurkan melaksanakan perbuatan sebagaimana suami istri. Dan ketika kita ingin kisas, itu ketika perempuan itu dicambuk, ketika laki-laki mungkin bisa juga dipotong anunya, itu adalah tergantung dari bagaimana kisah itu sendiri. Dan terakhir yaitu memecah belah atau mengkotak-kotakkan. Itu adalah apalagi zaman sekarang ini, realitas sekarang ini, Masya Allah, adu domba semakin banyak. Dia katakan kepada si wih itu na cerita begini kok, itu B, na ceritakan kepada B, itu B na cari kok, sehingga Adam B bermusuhan, nauzubillah. Dan itu mampu menggoyahkan akidah kita. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan jiwa bersih kita meningkatkan keimanan kita, dan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya saya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.